Halo Sobat Movie, pada video kali ini saya akan mengupas dan membahas sebuah film yang berjudul Serial Teacher yang dirilis pada tahun 2013. Film komedi asal Perancis ini disutradarai oleh Pierre-François Martin. Film ini mengisahkan beberapa guru terburuk di Perancis yang mengajar dengan melakukan hal-hal yang aneh pada muridnya. Daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai spoilernya. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kupas Movie. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah berita tentang beberapa murid di sebuah SMA yang berhasil lulus dengan presentase rata-rata 86%. Di sana para murid sangat senang karena hasil ujiannya sangat memuaskan. Akan tetapi tidak dengan sekolah SMA milik seorang pria, sebut saja Pak Jarwo, yang malah mendapat sekolah paling buruk di Prancis. Padahal Pak Jarwo sudah memakai guru-guru terbaik di Prancis. Namun hasilnya masih tetap buruk, yaitu 12%. Hal ini membuat Menteri Pendidikan memberikan teguran dan meminta untuk menaikkan tingkat kelulusan sekolah minimal 50% dalam waktu 1 tahun ke depan. Kalau tidak memenuhi hal tersebut, maka sekolahnya akan dibubarkan. Ketua yayasan bernama Morel memberikan solusi nyeleneh, yaitu dengan memakai guru-guru terburuk di Prancis untuk mengajar murid-muridnya. Karena memakai guru terbaik malah tidak berhasil, maka mereka mencoba memakai guru terburuk yang ada di Prancis. Besoknya, mereka mulai merekrut guru-guru terburuk dan berjumlah 7 orang, yaitu Ibu Gladys sebagai guru bahasa Inggris yang sangat barbar, Pak Curito sebagai seorang guru yang doyan rebahan, Pak Erik sebagai guru olahraga yang suka melakukan olahraga di luar nalar, Pak Albert sebagai guru kimia yang suka melakukan eksperimen-eksperimen aneh, Pak Maurik sebagai guru filsafat yang suka hipnotis muridnya, Bu Amina sebagai guru yang sangat mantap, dan Pak Polo yang sangat fanatik dengan ilmu sejarah. Akhirnya libur telah usai, dan tahun ajaran baru telah dimulai. Para murid bengong melihat ketujuh guru terburuk yang siap mengajar di sekolah. Ketujuh guru itu dikhususkan untuk mengajar di kelas 3 SMA. Pada saat di kelas, Ibu Gladys mengajar dengan sangat barbar dan menyuruh muridnya memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Namun, si Johnny yang salah mengucapkan kata langsung dilempar kapur dan terkena wajahnya. Melihat gurunya barbar, para murid langsung diam dan panik. Tak lama datang seorang siswa bandel yang baru masuk, bernama Boulard. Dia disuruh memberikan alasan kenapa dirinya terlambat pakai bahasa Inggris. Namun omongannya belepotan dan ibu itu berkata, setelah pelajaran Ibu Gladys selesai, datanglah Pak Curito yang langsung mengeluarkan minuman-minuman kesukaannya dan menyuruh muridnya untuk menulis identitas diri masing-masing. Setelah itu, saatnya untuk pelajaran penjaskes oleh Pak Erik yang mengatakan kepada muridnya bahwa olahraga itu adalah kehidupan. Lalu ada beberapa murid yang tidak memperhatikannya. Dia pun langsung membuli anak itu karena mirip Jackie Chan. Pak Erik juga menyuruh anak muridnya untuk manjat pohon karena itu juga merupakan olahraga. Kemudian datang Ibu Amina dengan tampilannya yang begitu seksi. Alhasil para cowok jadi nggak kedip sampai jatuh dari bangku. Kemudian di kelas Pak Maurice, para murid disuruh melakukan sesuatu hal yang aneh, yaitu duduk di meja dan menulis kertas di bangku, yang membuat para murid menganggap kalau guru ini stres. Pak Albert nggak kalah aneh dari Pak Maurice, karena melakukan eksperimen kimia yang malah menyebabkan seluruh ruangan terisi oleh busa. Sementara itu, Pak Poloncon yang naksir dengan Ibu Mary langsung PDKT ketika pulang sekolah. Setelah kejadian dari guru-guru terburuk itu, para murid tampak sangat kesal menganggap para guru itu gila. Para murid yang kesal itu melaporkannya kepada orang tua mereka. Keesokannya, para orang tua datang untuk protes atas tindakan aneh dari para guru itu. Karena hal itu, Pak Jarwo melaporkan kepada Pak Morel. Akan tetapi, dia tidak memperdulikannya dan beralasan kalau guru-guru itu memiliki kepribadian yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Pak Jarwo berpikir untuk membantu para murid agar para guru bisa lebih fokus terhadap tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan aneh-aneh kepada muridnya. Dimulai dari Ibu Gladys yang tidak bisa melempar kapur lagi karena sudah dilem. Kemudian Pak Curito yang sudah tidak bisa bersantai lagi karena bangkunya ada listriknya. Dan Ibu Amina yang sudah tidak bisa memamerkan tubuh seksinya karena ruangannya sengaja didinginkan. Keesokan harinya Pak Jarwo mengadakan pertemuan dengan seluruh guru terburuk beserta Pak Morel. Pak Jarwo mengatakan kepada Pak Morel tentang nilai rata-rata para murid yang turun. Tapi para guru langsung protes karena proses mengajarnya terhalang
oleh beberapa hal yang bikin gaya mengajarnya jadi nggak maksimal. Pak Morel mengatakan kalau para guru boleh mengajar lagi dengan gaya mereka masing-masing. Pak Jarwo pun menolak hal itu, akan tetapi Pak Morel mengancamnya dan akan memindahkannya ke sekolah Afrika kalau ia berani membantah. Mendengar hal itu, para guru pun sangat senang. Kemudian, para guru terburuk itu kembali mengajar dengan gayanya masing-masing. Dimulai dari Pak Polonco yang mengajarkan sejarah Prancis dengan cosplay menjadi seorang prajurit. Lalu Pak Curito yang mengajar sambil tiduran di atas hammock. Sampai Ibu Gladys yang dengan tega memotong rambut seorang siswi jadi bondol. Makin hari, cara mengajar para guru itu semakin tambah kacau. Akan tetapi, Pak Jarwo nggak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, Pak Jarwo melihat banyak murid yang ingin bergabung ke sekolahnya. Setelah mengetahui kalau ada guru-guru keren di sekolah ini, Pak Jarwo terheran-heran kalau ia tak mengetahui kalau ternyata para murid baru itu pada suka sama guru-guru terburuk di sekolahnya. Para murid menjadi sangat senang dan mulai ngefans sama guru-guru itu. Kelas para guru terburuk itu semakin gokil. Namun, kelas Ibu Gladys tetap menjadi paling yang menakutkan, di mana ada 2 siswa yang ketahuan nyontek, dan inilah yang dilakukan oleh Ibu Gladys. Saking ramainya, murid yang ingin belajar di sekolah itu membuat beberapa murid menjadi gak kebagian tempat duduk. Alhasil, mereka harus duduk di luar jendela. Di suatu malam, Pak Jarwo mengadakan pertemuan dengan para guru lagi dan mengatakan kalau presentasi kelulusan malah jatuh di angka 3%. Lebih parah dari sebelumnya. Pak Jarwo pun menjadi sangat pusing. Ketika di kamar mandi, ia bertemu dengan Pak Morel yang tahu tentang hal ini. Bukannya malah kecewa, tapi dia malah senang dan mengatakan kalau ia sebenarnya merekrut guru-guru terburuk itu supaya bosnya dipecat. Lalu ia bisa ambil alih posisinya. Pembicaraan itu ternyata didengar oleh Pak Polocon dan langsung ngasih tahu ke guru-guru yang lainnya kalau mereka hanya diperalat oleh Pak Morel untuk mendapatkan kekuasaannya aja. Mendengar hal itu, mereka menjadi kesal dan mereka protes ke Pak Morel. Ia yang takut diamuk oleh guru-guru itu langsung tancap gas. Keesokannya, para guru berusaha untuk menyelamatkan sekolahnya dan mencuri soal ujian dari Menteri Pendidikan untuk dapat bocoran soal-soal terlebih dahulu. Agar ketika ujian telah tiba, para murid sudah mengetahui jawabannya. Mereka akan berpura-pura melakukan demo untuk mengelabuhi penjaga dan beberapa guru mencoba masuk ke dalam untuk mengambil kertas ujiannya. Akhirnya mereka berhasil membuka sebuah brankas yang berisi soal-soal ujian akhir untuk SMA. Keesokannya para murid dikumpulkan di satu tempat, di mana mereka diberitahu kalau akan ada latihan ujian akhir dan mereka diperbolehkan nyontek. Setelah para murid selesai mengerjakan ujiannya, mereka protes ke para guru kalau ujian itu untuk kelulusan SMP, yang ternyata para guru sudah salah mengambil kertas ujiannya. Beberapa murid tampak kesal kepada para guru, tetapi Boulard masih tetap optimis karena para guru sudah melakukannya demi para murid dan sekolah itu. Ketika situasi menjadi suram, Pak Poloncon memotivasi para murid untuk kembali bersemangat dan yakin kalau mereka bisa mendapatkan presentasi kelulusan di atas 50%. Akhirnya para murid kembali bersemangat karena ujian kelulusan tinggal 2 minggu lagi. Lalu diterapkan pembelajaran yang dimana para murid belajar semua mata pelajaran dalam satu ruangan yang besar. Para murid menjadi sangat bersemangat untuk belajar. Pak Morel melihat hal itu menjadi sangat kaget. Akan tetapi, ia tetap tidak yakin kalau presentasi kelulusannya bisa naik di atas 50%. Waktu ujian pun telah tiba. Para murid mengerjakannya dengan sangat serius. Dan ketika para murid melihat hasil ujiannya, ternyata banyak murid yang pada kecewa. Ditambah, presentasi kelulusan sekolah itu hanya naik menjadi 49%, kurang 1% lagi. Para guru dan Pak Jarwo sangat kecewa dengan hasilnya. Ketika
Ketika Pak Jarwo sedang duduk di ruangannya, dia mendapatkan surat dari petugas kebersihan dan ia pun keluar untuk mencari Boulard. Pak Jarwo berterima kasih kepada Boulard karena dia udah selalu bikin masalah di sekolahnya dan Pak Jarwo mengatakan kalau ia dikeluarkan dari sekolahnya. Hal ini membuat presentasi kelulusan naik menjadi 50% karena si Boulard nilainya jeblok banget. Jadi setelah ia dikeluarkan, presentasinya naik 1%. Meskipun ada sebagian murid yang tidak lulus, mereka semua pun sangat senang dan pada bersorak kepada Boulard karena sudah menjadi penyelamat bagi sekolah itu. Karena hasilnya memuaskan, para guru dikasih uang bonus dan diberikan pilihan untuk pindah mengajar ke sekolah lain. Akan tetapi, para guru mengembalikan bonusnya dengan mengatakan kalau mereka masih harus berusaha meningkatkan presentasi kelulusan dan memilih untuk tetap mengajar di sekolah ini. Sementara itu, Pak Morel sudah dipindahkan ke sebuah negara di Afrika. Dan film diakhiri dengan Pak Poloncon yang sudah jadian dengan Ibu Mary. Dan para guru berfoto bersama untuk buku tahunan sekolah. Dan film pun bersambung. Begitulah alur film serial Teacher yang dirilis pada tahun 2013. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya.